wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramdhani. Saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mafdudi SEMM. Lanjut ke materinya. 1. Pengertian definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat yang melibatkan individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. 2 bentuk dasar dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bentuk dasar komunikasi. 1. Komunikator adalah orang yang mengirimkan ide atau pesan. 2. Ide atau pesan adalah material atau konten yang dikirimkan oleh komunikator. 3. Mengirim ide atau pesan, yaitu proses pengiriman ide atau pesan dari komunikator melalui saluran atau media. Yang keempat, komunikan, yaitu orang yang menerima ide atau pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Kelima, penafsiran ide atau pesan, yaitu proses memahami atas ide atau pesan yang dikirimkan. Keenam, umpan balik, yaitu tanggapan mengenai persepsi atau penafsiran dari komunikan kepada komunikator. Model dan cakupan komunikasi. Serenov dan Mortensen dalam Devi Mulyana 2007, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model merupakan gambaran ideal tentang yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Semua definisi model ini lebih kepada proses komunikasi dan hal-hal yang diperlukan untuk terjadinya proses tersebut. Fungsi model komunikasi. Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Jenis-jenis model komunikasi yaitu model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, model komunikasi konvergensi, komunikasi 3 tingkat. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Persuasi atau bernegosiasi dengan pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Menjalin kerjasama bisnis yang baik melalui jalinan komunikasi bisnis. Mempelajari komunikasi bisnis tidak hanya untuk berkomunikasi dengan baik, melainkan dengan mempelajari dan memahami komunikasi bisnis tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan. Penerapan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai proses penyampaian informasi yang baik dan mudah dipahami oleh audiens. Fungsi komunikasi secara umum antara lain, yaitu memberikan informasi, menyampaikan pikiran atau pendapat, melakukan interaksi dengan orang lain, membawa wawasan dan pengetahuan, mengisi waktu luang, membujuk orang lain, mengenal diri sendiri, mengurangi sikap tak tegang, mendapatkan hiburan, menjaga tali silaturahmi, menjaga diri agar tidak terisolasi di masyarakat. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Berarti dalam hal ini komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting, karena komunikasi bagian penting dari organisasi. Sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Unsur komunikasi dalam organisasi yaitu komunikator menyampaikan berita yang disampaikan, komunikan, dan tanggapan atau reaksi. Penyaluran komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi yaitu hambatan-hambatan organisasional. Ada 3 hambatan organisasional, yaitu tingkat hierarki. Bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Hambatan-hambatan antar pribadi.
Manajer perlu memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi seperti persepsi selektif, status atau kedudukan komunikator, keadaan membela diri, pendengaran lemah, ketidaktepatan penggunaan bahasa, peningkatan efektivitas komunikasi. 1. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. 2. Penggunaan umpan balik. 3. Menjadi komunikator yang lebih efektif. 4. Pedoman komunikasi yang baik. Jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya, komunikasi verbal atau lisan, dan komunikasi nonverbal atau tertulis. Jenis komunikasi berdasarkan perilaku, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi nonformal. Jenis komunikasi berdasarkan kelangsungannya, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Jenis komunikasi berdasarkan maksud. Komunikasi berdasarkan komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu berpidato, memberi ceramah, wawancara, memberi perintah alias tugas. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi internal dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi eksternal, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi, yaitu komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. Komunikasi berdasarkan peranan individu. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan bisnis. Pesan adalah suatu yang dikirimkan ataupun diterima. Tindakan komunikasi langsung baik berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan atau pikiran dan perasaan. Ada 3 tujuan komunikasi bisnis: memberi informasi atau informing, melakukan persuasi atau persuading, melakukan kolaborasi atau collaborating. Tahapan atau proses perencanaan penulisan pesan-pesan bisnis. Tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis: menganalisis audiens, menentukan ide, gagasan pesan-pesan bisnis, membuat outline, pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Efektivitas dan hambatan komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Menurut Harjana, efektivitas komunikasi diukur oleh 6 dimensi, yaitu penerima atau pemakai atau receiver, isi pesan atau konten, media komunikasi atau media, format pesan atau format, sumber pesan atau source, dan ketetapan waktu atau timing. Lanjut, faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu kompetensi, media, dan bahasa. Lanjut, hambatan komunikasi adalah suatu yang menghalangi seorang untuk mengomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara 2 orang yang saling berbeda latar belakang budaya. Ada 7 buah kebudayaan yang dapat disebut sebagai isi pokok dari setiap budaya di dunia yang dapat mendukung proses komunikasi antar budaya, yaitu bahasa, sistem ilmu pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem kepercayaan, kesenian. Tujuan komunikasi lintas budaya: ketidakpastian, efektivitas antar budaya. Hambatan komunikasi lintas budaya yaitu Rasi Nofinger atau dalam Malitas 2013 mengemukakan bahwa hambatan komunikasi antar budaya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni hambatan persepsi, hambatan verbal, dan hambatan non-verbal. Etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Komunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik buruknya secara berkomunikasi. Etika komunikasi memperhatikan kejujuran dan terus terang, keharmonisan hubungan, pesan yang tepat, menghindari kecurangan, konsistensi antara pesan verbal maupun non-verbal, serta memperhatikan apakah para komunikator memotong suatu pembicaraan atau tidak. Peranan dari penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis: membangun jaringan, menerima informasi dan konsumen, memperkecil pengeluaran, menjadi tempat iklan cocok untuk bisnis pemula. Secara umum terdapat 4 proses dalam pembentukan strategi, yaitu mendefinisikan problem atau peluang, perencanaan dan pemrograman, pengambilan tindakan, dan berkomunikasi. Selanjutnya mengevaluasi program.
Presentasi dalam komunikasi bisnis. Secara umum, presentasi merupakan penyajian suatu pemikiran, ide, produk, program, atau layanan. Dalam prakteknya, presentasi akan dilakukan pemateri dalam suatu forum atau diskusi, bisa dimaksudkan juga sebagai kegiatan berbicara di depan umum secara lisan maupun komunikasi verbal. Ini jenis presentasi impromptu atau dadakan, presentasi manuskrip naskah, presentasi memoriter hafalan, presentasi extempore atau sudah dipersiapkan. Tujuan presentasi menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Persiapan dasar saat presentasi, yaitu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan penguasaan. Selanjutnya, berbagai alat bantu presentasi dengan baik, menganalisis siapa audiens. Selanjutnya, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Presentasi bisnis kerap kali dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam kaitannya dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, mereka perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilan presentasi secara efektif. Komunikasi melalui surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Fungsi penulisan surat bisnis yaitu sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat, sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dan pengirim pesan kepada pihak lain. Alat bukti tertulis atau dokumentasi tertulis, alat untuk mengingat bukti sejarah atau historis pertemuan kerja. Macam-macam surat dalam bisnis: surat pemesanan, surat konfirmasi, surat pengaduan, surat permintaan informasi, surat ucapan selamat, surat pemberitahuan, surat penagihan. Selanjutnya, penyusunan pesan dan surat bisnis, perencanaan, pengorganisasian, revisi. Selanjutnya, bagian yang dimasukkan ke dalam bagian surat bisnis, yaitu bab surat, tanggal, informasi penerima, salam, bodi atau isi surat, penutupan, tanda tangan, direct request atau permintaan langsung, sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara langsung dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Pengertian proposal. Proposal merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran atau maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Jenis-jenis proposal: proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, proposal kegiatan. Manfaat proposal yaitu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Tujuan penyusunan proposal yaitu mengkonsumsikan ide atau rencana, menggambarkan rincian atau tujuan, mengidentifikasi manfaat dan dampak, menggali dukungan dan persetujuan. Teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi komunikasi dalam bisnis merupakan perkembangan teknis yang mengubah, memajukan, dan mempercepat proses kerja komunikasi dalam bidang bisnis. Perkembangan yang terjadi mengubah cara kerja komunikator, cara kerja pengiriman pesan, cara kerja dari media. Jenis teknologi dalam komunikasi bisnis: komunikasi yang dilakukan melalui tulisan dan komunikasi yang dilakukan melalui alat. Manfaat teknologi komunikasi dalam bisnis: munculnya peluang bisnis baru yakni e-business, memperluas bangsa pasar, mengurangi biaya produksi dan operasional, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Dampak negatif teknologi komunikasi bisnis. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi dapat memicu maraknya cybercrime, kejahatan virtual seperti hack dan forging, tindakan kejahatan yang dilakukan dengan melakukan transaksi menggunakan nomor kartu orang lain, juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.